Kali ini saya akan membahas materi kelas 12 Matematika Wajib, yaitu tentang dimensi 3. Kalau pertemuan yang minggu lalu kalian sudah belajar tentang jarak titik ke titik, kali ini kita akan belajar jarak titik ke garis. Oke, jadi kalau jarak antara titik ke titik, kita tinggal tarik garis lurus antara dua titik yang dimaksudkan, begitu ya. Nah, kalau jarak titik ke garis, misalkan saya punya ruas garis G. Di sini ada titik A. Titik A itu di luar garis G. Kemudian saya tanya, manakah jarak yang mewakili jarak antara titik A dan garis G? Apakah garis AD? Apakah garis AB? Apakah garis AC? Ini ada pertanyaan. Yang mana ruas garis terpendek ya? Jadi jarak yang mewakili titik A ke garis G itu adalah ruas garis terpendek. Nah, antara tiga garis ini, manakah yang merupakan garis terpendek? Ya, jadi jawabannya adalah garis AB yang merupakan garis terpendek, sehingga jarak antara titik A ke garis G diwakili oleh garis AB. Sehingga pengertian jarak titik ke garis itu, misalkan ada titik A dan garis G, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus dengan garis G. Perhatikan di tiga garis ini, antara AD, AB, dan AC yang tegak lurus dengan garis G hanya garis AB, sehingga AB lah yang mewakili jarak antara titik A dengan garis G. Sehingga titik A ini merupakan, kalau diproyeksikan, dia akan ke titik B. Proyeksi itu kita tarik tegak lurus ke bawah, sehingga mewakili jarak yang dimaksud. Berikutnya, jarak titik ke garis. Yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yang melibatkan segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku ACD yang siku-siku di A. Kemudian pertanyaannya, berapakah jarak antara titik A ke garis CD? Maka titik A kita proyeksikan ke garis CD yang akan membentuk segitiga, membentuk sudut siku-siku di titik B, sehingga jarak yang dimaksud adalah garis AB. Itu yang pertama akan kita bahas. Yang kedua yang akan kita bahas adalah yang melibatkan segitiga sama kaki. Hanya saja di sini yang ditanyakan adalah jarak antara titik A ke garis CD. Maka langsung saja kita tarik garis tinggi dari A ke CD, yaitu AB. Ini nanti kita cari tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian, jenis soal yang ketiga, tetap segitiga sama kaki, hanya saja di sini yang ditanyakan bukan A ke CD, melainkan C ke AD. Bagaimana nanti cara menyelesaikannya? Kita langsung saja ke contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuknya 6. Ini panjangnya adalah 6. Berapakah jarak titik A ke diagonal BE? A ke BE. BE-nya kita tarik garis.
BE itu diagonal bidang, maka diagonal bidang itu panjangnya selalu A akar 2. Ingat-ingat ya, diagonal bidang kubus itu panjangnya adalah A akar 2. A di sini adalah rusuk ya. Maka BE adalah 6 akar 2. Sementara AE panjangnya adalah 6. Yang ditanya jarak titik A ke diagonal BE. Maka kita proyeksikan A ke BE, kita tarik garis. Sampai sini kita misalkan ini adalah titik A aksen. Oke, kita keluarkan dulu segitiganya. Kita punya segitiga siku-siku. Ini A, B, E, siku-siku di A. Ini 6, ini 6, ini 6 akar 2. Kemudian jarak yang dimaksud adalah AA aksen. Ini A aksen. Oke, cara menyelesaikan soal ini ada dua. Yang pertama, kita coba pakai teorema Pythagoras. Cara pertama, pakai teorema Pythagoras. Ya, di sini kita punya segitiga siku-siku ABA aksen. Saya keluarkan lagi. A, B, A aksen. Ini siku-siku di A aksen. AB-nya 6. A aksen B itu separuhnya EB. Kalau EB 6 akar 2, maka A aksen B adalah 3 akar 2. Jadi di sini 3 akar 2. Tinggal kita cari A aksen pakai teorema Pythagoras. A aksen sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi A aksen B kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2. Sehingga ini 36 dikurangi 18 sama dengan 18, yaitu akar dari 9 kali 2, jadi 3 akar 2 cm. Itu A aksen. Cara pertama. Kita coba cara kedua dengan menggunakan luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini kita punya segitiga siku-siku kan? Maka rumusnya setengah, kalau alasnya kita pakai AB, maka tingginya sudah pasti AE. Nah, berikutnya, alas yang berikutnya kita pakai alas BE. Maka kalau alasnya BE, tingginya otomatis A aksen. Nah, ada setengah-setengah kita coret. AB-nya 6, AE-nya 6, BE 6 akar 2, AA aksen. 6 sama 6 kita coret sehingga AA aksen sama dengan 6 per akar 2. Kita kalikan sekawan, dikali akar 2 per akar 2. Sehingga AA aksen sama dengan 6 akar 2 kali akar 2, yaitu 2 akar 2. 6 dibagi 2, 3 akar 2, yaitu nilai dari AA aksen. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6.
berikutnya 6. Jika titik P terletak pada pertengahan rusuk HG, di sini P, Q pada pertengahan rusuk HE, di sini Q, dan R pada pertengahan rusuk BC. Jarak titik P ke garis QR, kita tarik garis dulu antara P QR. Nah, ini kelihatan ya, segitiga P QR siku-siku di P. Kita identifikasi dulu sisi-sisinya. Yang pertama kita cari QP. Nah, HQ adalah setengah EH. Kalau EH 6, maka HQ adalah 3. Begitu juga dengan HP 3 juga. Kalau di sini 3, di sini 3, otomatis QP itu adalah 3 akar 2. Oke. Sekarang kita cari panjangnya QR. Panjangnya QR itu sama dengan panjangnya EB. EB adalah diagonal bidang, sehingga QR pasti 6 akar 2. Berikutnya kita cari panjang PR menggunakan segitiga. Pakai segitiga PGR. PG 3, PG-nya 3, kemudian tinggal mencari GR. Kita pakai RC ya. RC di sini panjangnya 3, GC panjangnya 6, sehingga GR pakai Pitagoras 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 36 ditambah 9, yaitu akar 45, sama dengan 9 kali 5, jadi 3 akar 5, itu panjangnya GR, 3 akar 5. Sehingga mencari PR pakai Pitagoras lagi, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 5 kuadrat, sama dengan 9 ditambah 3 akar 5 kuadrat, tadi sama dengan 45. 45 ditambah 9 yaitu 54. Ini akar 9 kali 6, jadi 3 akar 6 cm untuk PR. 3 akar 6. Oke, semua elemennya sudah diketahui. Yang diminta jarak titik P ke garis QR, maka yang mewakili adalah ini, P aksen. Saya keluarkan dulu segitiganya. P, Q, R, 3 akar 2, 3 akar 6, dan 6 akar 2. Kita tarik garis tegak lurus, di sini PP aksen. Kalau soalnya seperti ini, kita kan tidak tahu berapa panjangnya QP aksen dan panjangnya P aksen R. Maka kita tidak bisa mencari PP aksen menggunakan Pitagoras. Nah, maka cara yang mana, Bu? Ya pakai luas. Luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya QP, maka tingginya PR. Satunya kalau alasnya QR, maka tingginya PP aksen. Setengah-setengah kita coret. QP 3 akar 2, PR 3 akar 6, QR 6 akar 2, PP aksen yang ditanya. Kemudian 3 akar 2 dikali 3 akar 6, P
akar 2 kita coret, 6 sama 3 yang ini tinggal 2, sehingga PP aksen tinggal 3/2 akar 6 cm. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan nyampe ke kalian para pendengar. Jangan lupa membuat resume dari video ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Airi. Wassalamualaikum.